Haleluya. Puji Tuhan. Salam kemenangan dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka setiap saat kita membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati kami dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, karena kami percaya firman Allah adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 dan ayat 19. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya memberi tema memahami kasih Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus sadar dan memahami betapa hebatnya, betapa tingginya dan dalamnya, betapa lebarnya kasih Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sadar atau tidak sadar, kita sudah mengalami kasih Kristus. Kita sudah rasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi hidup kita. Ada orang mengatakan, saya tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa kasih Tuhan tidak pernah lekang dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Allah tadi mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Rasul Paulus sendiri mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kasih Kristus tidak bisa diukur. Kasih Kristus tidak bisa dibandingkan dengan kasih manusia. Kalau kasih manusia seringkali ada pamrih, ada sesuatu yang ingin diharapkan. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang sesungguhnya. Bahkan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itu sebagai bukti bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang tulus. Kasih yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kasih yang tidak bisa dibeli oleh uang, oleh materi, saudara. Sebab kasih Kristus adalah kasih yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita ada itu karena kasih Kristus. Saudara bisa menikmati kehidupan ini, itu adalah kasih Kristus. Terlebih saudara alami keselamatan, itu semata-mata karena kasih Kristus. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan,
Jangan pernah kita kehilangan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Firman Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Kristus sangat besar. Tidak ada kasih yang dapat dibandingkan dengan kasih Kristus. Seharusnya saudara dan saya dihukum karena dosa, karena kejahatan kita. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan oleh firman Allah. Hanya karena kasih Kristuslah saudara dan saya bisa percaya, bisa mengenal Yesus, bisa melakukan segala sesuatu. Itu semata-mata karena kasih Kristus. Bersyukurlah saudara, kalau kita masih ada sampai saat ini, di tengah keadaan yang sulit ini, saudara dan saya masih merasakan, bisa menikmati berkat Tuhan. Masih bisa makan, minum, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani. Bukankah semua itu hanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus? Ayat ke-19, dan dapat mengenal kasih itu. Selain memahami kasih Kristus, kita juga harus mengenal kasih Kristus. Bukan sekedar memahami, tapi mengenal, merasakan kasih Kristus itu, mengalami sendiri kasih Kristus itu. Dan dikatakan sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan di muka bumi ini, saudara. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa melampaui kasih Kristus. Pengetahuan akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan sirna. Kehebatan manusia akan berakhir. Kegagahan manusia, kesehatan manusia akan menurun. Tetapi kasih Kristus tetap ada selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Hiduplah dalam kasih Kristus, saudara. Jangan hidup dalam kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Tapi hiduplah dalam kasih Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kasih Kristus harus ada dalam hidup orang percaya. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan kasih. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Bukan sekedar ucapan, tetapi perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku kita harus didasarkan dengan kasih Kristus. Kita melayani harus didasarkan kasih Kristus. Kita berkorban harus didasarkan kasih Kristus. Kita melakukan aktivitas setiap hari harus didasarkan dengan kasih Kristus. Bukan berdasarkan pengetahuan kita, saudara. Bukan berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita. Tapi karena kasih Kristus itulah yang menjadikan saudara dan saya bisa melakukan segala aktivitas. Dan saya percaya, saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sekalipun harus menghadapi tantangan, tapi karena kasih Kristus memampukan kita, maka kita bisa bertahan sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu, karya-Mu di atas kayu salib yang membawa hidup kami sampai saat ini. Kami boleh merasakan jamahan dan kasih Tuhan itu. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah kasih Kristus terus mengalir dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang dipenuhi dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.